Kaulah Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kaulah Tuhan gembalaku, tempat perlindunganku. Shalom teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini saya ingin berbagi bagi teman-teman yang rindu untuk menciptakan lagu-lagu rohani, namun belum tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan lebih dulu sebelum kita menciptakan lagu-lagu rohani, teman-teman. Puji Tuhan, hingga sampai saat ini saya boleh menciptakan lagu-lagu rohani, kurang lebih ada 100 lagu yang boleh saya ciptakan, teman-teman. Nah, ada beberapa yang harus perlu kita perhatikan dan kita tentukan ya sebelum kita menulis sebuah lagu, dan langkah akhirnya kita membuat nadanya dan terciptalah sebuah lagu. Ada 2 langkah yang harus kita lakukan, teman-teman. Yang pertama, di mana kita menentukan bahan apa yang menjadi dasar untuk kita menciptakan lagu tersebut. Ada beberapa bahan yang bisa kita pilih dan kita tentukan yang menjadi dasar atau bahannya untuk kita menciptakan lagu. Yang pertama, teman-teman, yang menjadi bahan dasar atau bahan utama bisa, yaitu firman Tuhan, teman-teman. Ini menjadi bahan utama dan bahan dasar bagi kita untuk kita menciptakan lagu rohani. Saya ada beberapa dan kebanyakan lagu-lagu saya boleh tercipta ketika saya membaca Alkitab, ketika saya mendengarkan firman Tuhan, dan ketika saya merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, ya seperti lagu yang baru saya nyanyikan tadi, ya teman-teman pasti tahu itu tertulis dari mana. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, teman-teman. Nah, saya hampir mengcopy paste dari Alkitab, dari tulisan Alkitab itu, Mazmur 23 itu, sehingga saya buat nada dan terciptalah sebuah lagu. Itu boleh, teman-teman, dan itu sangat baik, dimana kita menyampaikan firman Tuhan melalui lagu yang kita boleh ciptakan, teman-teman. Nah, saya juga menciptakan lagu dari Filipi 4 ayat 4 sampai 6 tentang bersukacita. Nah, hampir juga saya mengcopy paste ya kata-kata dari Alkitab tersebut, saya buat sebuah lagu. Boleh juga dari perenungan firman Tuhan yang kita dengar dari hamba Tuhan, atau juga ketika kita merenungkan firman Tuhan secara pribadi, sehingga kita buat sebuah tema tentang apa yang kita dengar ya firman Tuhan itu. Contohnya tentang pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menciptakan lagu tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, ini bahan yang pertama dan bahan yang paling utama bagi kita untuk menciptakan lagu rohani secara khusus. Bahan berikutnya yaitu tentang momen-momen yang terjadi. Ya, kita bisa menciptakan lagu dari momen-momen yang terjadi, baik yang dahulu, baik juga yang sedang kita alami. Contohnya momen dimana acara pernikahan, teman-teman. Saya menciptakan satu buah lagu pernikahan ketika abang saya akan menikah, teman-teman. Nah, ini juga menjadi bahan bagi kita bisa menciptakan lagu rohani ya, berisikan juga tentang hal-hal yang rohani pastinya, teman-teman. Ya, kita bisa masukkan juga ayat-ayat firman Tuhan di dalamnya, tapi bahan dasarnya itu yaitu tentang momennya, yaitu sebuah pernikahan ya, teman-teman. Ada juga saya menciptakan tentang itu tadi lagu yang dinyanyikan kedua mempelai. Ada juga lagu yang dinyanyikan tentang ucapan selamat dari saudara-saudaranya ya. Ada juga tentang dimana kita menciptakan lagu dari momen orang sedang berulang tahun, dimana kita rindu mengucapkan selamat ulang tahun melalui lagu yang kita ciptakan. Ada juga tentang momen hari kemerdekaan, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Saya juga menciptakan lagu ya, ada satu lagu tentang kecintaan saya akan bangsa Indonesia, teman-teman. Nah, seperti itu dari momen-momen yang kita alami, yang orang lain alami juga, yang momen-momen yang sedang terjadi ya, sedang terjadi, teman-teman ya. Atau juga contohnya momen dimana hari memperingati hari Paskah, hari Natal. Saya ada beberapa lagu hari Natal saya boleh ciptakan
tentang Paskah juga saya boleh ciptakan teman-teman. Nah dari situ kita bisa ya bahan dimana momennya hari kita memperingati hari Paskah, kita memperingati hari Natal. Nah seperti itu teman-teman. Nah bahan yang berikutnya dimana tentang kesaksian hidup teman-teman. Kita juga bisa menciptakan lagu dari kesaksian hidup, baik kesaksian hidup orang lain, baik juga kesaksian hidup yang kita alami sendiri. Nah ini menjadi bahan ya yang bisa kita buat untuk menciptakan lagu yang ingin kita buat nantinya teman-teman. Nah ini bahan-bahan ini yang bisa yang kita gunakan ya, kita pilih untuk kita menciptakan sebuah lagu. Ada juga bahannya yaitu ketika kita berdoa teman-teman, dimana kita bermazmur kepada Tuhan, ada kata-kata yang keluar ya kita bisa tulis ya, kita susun dengan baik sehingga bisa menjadi sebuah lagu. Ada juga bahannya ya, ini sangat unik teman-teman ya, saya pernah alami sekali, yaitu bahannya dari mimpi teman-teman. Saya pernah mimpi dan nadanya hampir sekali sama dengan ketika saya bangun, saya langsung menciptakan lagu itu teman-teman. Ketika saya mimpi itu saya ada menyanyikan sebuah lagu teman-teman ya, ketika ada di sebuah gereja saya bernyanyi, dan ketika saya bangun saya ingat nadanya, liriknya hampir saya lupa, dan saya menciptakan lagu dari mimpi yang saya alami ya. Ini menjadi beberapa bahan ya yang bisa kita tentukan lebih dulu untuk kita masuk kepada penulisan lirik ya teman-teman. Nah itu langkah yang pertama, menentukan bahan apa yang akan kita buat menjadi bahan dasar kita menciptakan lagu. Yang kedua yaitu langkah yang harus kita lakukan dalam penulisan lagu-lagu teman-teman ya, dimana kita menulis ya lirik-lirik lagu itu ya hal yang perlu kita perhatikan, dimana menulis lagu hampir sama ketika kita menulis puisi teman-teman ya, mana akhir-akhir katanya itu ya hampir sama ujung-ujungnya. Misalnya akhir pertama A, di bawahnya B, U, di bawahnya A, di bawahnya ya A U boleh ya, A semuanya boleh satu bait ya, I semuanya boleh satu bait. Nah seperti itu teman-teman, supaya dia enak didengar ya, beraturan juga teman-teman ya. Nah, jadi lagu ada bisa 2 bait, 3 bait bisa teman-teman ya. Nah seperti itu dalam penulisan lirik lagu, dimana hal yang perlu kita perhatikan hampir sama dimana kita ketika menulis puisi teman-teman ya. Jadi kata-kata yang akhirnya itu perlu kita susun dengan baik teman-teman ya. Dan satu hal lagi yang perlu kita perhatikan di dalam penulisan lagu ya, ketika kita mau menentukan judul lagu ya, kita harus melihat dulu seluruh lirik lagu yang sudah kita tulis. Jadi kita bisa melihat arah liriknya ini tentang apa ya. Contohnya ada banyak menyinggung tentang kasih Tuhan, menyeluruh dari awal sampai akhir menceritakan tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Kita bisa menulis judul kasih Tuhan yang besar. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi menentukan lagu itu juga penting ya, dan cari kata-kata yang sangat relevan dan mudah untuk diingat. Nah, waktu menulis lirik-lirik lagu juga, setiap kata demi kata yang akan kita buat untuk menjadi sebuah lirik lagu, mari kita perhatikan di mana lirik-lirik itu kata-katanya mudah dihafal, enak didengar, dan familiar. Nah, ini perlu kita perhatikan teman-teman. Ya, jangan cari kata-kata yang abstrak ya, tapi kata-kata yang mudah didengar dan familiar untuk yang familiar
didengar ya, sudah terbiasa didengar orang. Nah, jangan jadi ketika kita menciptakan sebuah lagu orang masih nafsir, ini maksudnya apa, kata-kata ini maksudnya apa. Nah seperti itu ya. Satu buah lagu, saya memang pernah menemukan lagu ya, membuat sebuah istilah-istilah ya, itu sih boleh aja, cuman istilah itu pun istilah yang enak didengar ya, mudah dihafal, sehingga orang pun sangat menikmati ketika menyanyikannya dan bisa sangat mudah menghafal lagu kita. Nah seperti itu teman-teman. Langkah yang kedua yaitu langkah dalam penulisan lagu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu dalam menentukan judul, dalam penulisan lirik ya, harus tersusun dengan rapi ya, kata-kata yang di akhir ya harus tersusun rapi ya, dan juga kita menggunakan kata-kata yang mudah didengar ya, mudah diingat ya, enak didengar dan familiar. Nah teman-teman, sehingga lagu kita menjadi lagu yang bisa dinikmati orang, enak didengar dan mudah dihafal, mudah dinyanyikan. Inilah langkah-langkah ya, beberapa langkah yang saya lakukan juga ketika saya menciptakan lagu, khususnya lagu-lagu rohani, kiranya menolong teman-teman yang rindu untuk menciptakan lagu rohani, sehingga apa yang kita rindukan itu bisa menjadi berkat ya, bagi orang yang mendengar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.